Sebab selama ini kan harus datang pasien sudah sampai, ternyata sampai 2-3 hari harus menunggu rujukan, menunggu kosong dulu. Informasinya terlambat atau lambat. Yang kadangkala yang direncanakan pasien untuk dirujuk, ternyata pasien sudah plus atau meninggal dunia. Podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran orang hebat. Beliau adalah seorang dokter yang punya banyak pengalaman di bidang kesehatan dan saat ini ingin mengabdi lebih besar lagi, lebih jauh lagi untuk Sumatera Selatan dengan menjadi caleg dari Partai Persatuan Pembangunan untuk DPRD Sumsel. Langsung saja kita berkenalan dengan Dr. H.M. Farid Fairuzi MSc. Selamat datang Pak. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak, ini kita ke tema dulu. Iya Pak. Ini langsung terkait soal Pilpres 2024. Pandangan Bapak di Pilpres 2024 ini seperti apa? Ada perbedaankah di 2019? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dapat bersilaturahmi, dapat mengungkapkan suatu rasa yang tadi disebutkan bahwa bagaimana terhadap Pilpres tahun 2024 secara khusus dibanding dengan Pilpres 2019. Yang jelas bagi saya ya di 2019 saya tidak ikut dalam kegiatan pemilu yang dalam ini yang tadi disebutkan bahwa saya ikut sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Namun walaupun demikian sebagai warga negara setiap kontestasi pemilu secara khusus mulai dari Pilpres, pemilihan presiden dan wakil presiden, lalu pemilihan anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah, ya saya selalu mengikuti artinya kegiatan tersebut pada tingkat Pilpres tentunya yang betul-betul ya dilalui secara bertahap. Artinya ketika sudah menjadi calon tetap Pilpres daripada presiden dan wakil presiden, biasanya itu akan ada debat. Debat presiden dan wakil presiden. Nah, alhamdulillah saya melihat bahwa ada sedikit keistimewaan dalam debat presiden tahun 2024 ini. Apa keistimewaannya? Nah, yang saya lihat artinya ada yang disampaikan oleh salah satu calon presiden dengan nomor urut 3 yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Bapak Mahfud MD. Beliau merencanakan sebagai presiden apabila terpilih nanti pada tahun 2024 nanti, beliau ingin membangun pusat kesehatan masyarakat di setiap kelurahan dalam wilayah Republik Indonesia, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menurut saya adalah suatu gagasan yang baik, yang mulia, dan memang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya secara universal, merata, itu mendapat pelayanan. Di mana? Di kelurahan ada pusat kesehatan masyarakat. Yaitu tentunya tidak berhenti pada pembangunan puskesmas secara fisik saja, tapi tentunya ada
fungsi daripada puskesmas sendiri melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah katakan kelurahan itu nanti. Nah, ini tidak terlepas daripada ketersediaan tenaganya, alatnya. Nah, semuanya itu menurut saya akan berjalan ya, pada waktunya nanti. Itu yang saya lihat dari calon 03 dengan nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Untuk membangun puskesmas satu kelurahan, satu puskes itu butuh biaya yang tidak sedikit. Apa bisa? Ya, jadi pembiayaan itu tentunya adalah pembiayaan yang tidak hanya beban daripada APBN saja, tapi juga dari APBD provinsi maupun pada APBD kabupaten kota di mana kelurahan tersebut berada. Saya meyakini bahwa ketika secara perencanaan anggaran itu terintegrasi, itu tidak berat. Bagaimana dengan tenaga kesehatannya, Pak? Bagaimana? Tenaga kesehatannya? Nah, tenaga kesehatan itulah. Jadi kalau kita melihat tenaga kesehatan ini, saya tidak artinya ada catatan saya, tapi tidak saya hafal secara ini, bahwa tenaga kesehatan ini sendiri dari beberapa jenis tenaga kesehatan, terutama perawat dan bidan, itu saat ini masih ada yang tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran artinya ya tidak ada pekerjaan, sehingga keahlian atau kepandaian yang mereka dapati dari pendidikan itu tidak berguna sebagaimana mestinya. Nah, saya meyakini apabila memang ada nanti pada tingkat kelurahan, puskesmas, semua tenaga ini akan bisa terserap dengan baik. Mereka akan berguna, mereka akan berdaya guna, insya Allah nanti juga mereka akan berhasil guna. Kalau tidak ya saya ngerasanya tenaga-tenaga kesehatan yang katakan dia sudah mengikuti pendidikan ya untuk menjadi sebagai pelayan kesehatan, tapi ya tidak sebagaimana mestinya yang diharapkan. Artinya penyerapannya bisa maksimal? Insya Allah, ya. Tenaga dokternya seperti apa? Demikian juga tenaga dokter. Jadi kalau tadi kembali daripada yang saya ingat bahwa saat ini jumlah desa dan kelurahan ya, itu adalah 83.734 kelurahan. Sementara dari data BPS di tahun 2022 jumlah puskesmas itu baru ada 10.273, artinya masih 1/8 daripada jumlah dari ininya. Jadi insya Allah artinya secara berangsur, artinya tentu tidak dalam waktu 1 tahun anggaran. Kalau katakan Bapak Presiden terpilih, ya tidak dalam waktu 1 tahun pembangunan kesehatan itu, tapi tentunya akan berjalan secara berkelanjutan, berkesinambungan. Tapi dengan adanya satu perencanaan untuk membangun satu puskesmas di satu kelurahan dalam wilayah Republik Indonesia, ini akan memberikan dampak pelayanan yang merata. Tenaga haji bagaimana? Soal haji kemarin sempat dibahas. Oh ya, jadi itulah. Jadi izin saya menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan ini berada di tengah. Jadi berada di tengah. Jadi dalam suatu draft pembangunan kesehatan itu adalah suatu
hal yang pokok, ya. Ada siap. Oleh karena apa? Oleh karena sifat daripada pelayanan kesehatan itu sendiri adalah uncertainty, tidak menentu. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah yang dapat kami jelaskan bahwa seperti kesehatan tenaga kerja. Kalau kesehatan tenaga kerja itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, itu akan menimbulkan kecelakaan kerja. Bisa saja kecelakaan kerja yang fatal itu bisa menyebabkan kematian. Tapi juga kalau yang kerja yang dia ditambang, yang tiap hari dia menghisap debu dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya yang diatur dalam kesehatan tenaga kerja, ya tentu ini akan mengakibatkan dampak gangguan kesehatan. Dampak gangguan kesehatan pada tenaga kerja ini akan menyebabkan turunnya produktivitas daripada kerja tersebut. Jadi tentu akan menyebabkan kerugian. Jadi dari suatu perusahaan atau suatu kerja yang misalkan aja daripada karyawannya di atas 30-40% yang sakit, yang ini itu kan berdampak loss cost yang tinggi. Ya. Balik lagi kita ke Pilpres. Jadi 03 di debat kemarin cukup memukau dari pandangan pokok. Apa yang nilai positif lain? Ya, saya yang saya dengar juga, yang artinya saya perhatikan yang disampaikan oleh Bapak calon Presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, bahwa beliau merencanakan adanya hotel atau wisma di Madinah dan Mekah. Sebagaimana kita ketahui bahwa populasi daripada masyarakat Indonesia yang beragama Islam ini tinggi. Ya, tentu keinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ini pun jumlahnya sangat besar. Nah, kita lihat ya, dari satu sisi, artinya pelayanan kesehatan haji itu menunggu waktu yang sangat lama dengan harga yang relatif tinggi, yang artinya mereka tadinya merasa sudah ini tapi harus bertambah lagi. Demikian juga umroh. Yeah. Tapi kalau memang nanti terwujud membangun wisma atau hotel di Mekah atau Madinah dan Mekah, ini tentu akan punya dampak lebih ekonomis untuk ongkos daripada calon jemaah haji maupun jemaah umroh. Lalu berkaitan lagi dengan tenaga. Ya, dulu saya pernah mendapat tugas di tahun haji tahun 2000 berapa? 2019 ya. 2022. Maaf, saya mendapat tugas tahun 1991. 1991. Nah, saya sebagai tenaga kesehatan haji Indonesia. Yeah. Nah, yang pada waktu itu saya bertanggung jawab artinya terhadap kesehatan jemaah dalam satu kloter penerbangan. Nah, lalu sampai kita di Jeddah, mungkin kita ke Mekah atau kita ke Madinah, di situ pun juga ada tenaga kesehatan haji Indonesia yang dipersiapkan. Nah, saya meyakini apabila di sana sudah ada wisma atau hotel yang kalau nanti dengan plus, artinya rumah sakit khusus untuk jemaah haji Indonesia, ini akan menurunkan lagi cost terhadap ongkos haji ataupun ongkos umrah. Dan ini juga tentunya akan membawa atau membuka lapangan kerja daripada tenaga kesehatan. Nah, saya melihat juga bahwa Bapak calon presiden dengan nomor urut 3 juga punya keinginan untuk meningkatkan artinya pendidikan, ya, sektor pendidikan dalam satu keluarga
satu sarjana. Nah, saya berharap bahwa satu keluarga, satu sarjana, di situ ada sarjana kesehatan. Apakah itu dokter, apakah itu kesehatan masyarakat, apakah itu apoteker, dan ini tentunya akan sangat baik, artinya untuk pembangunan kesehatan ke depan. Dalam pandangan Bapak, sektor kesehatan dan pelayanan haji saat ini sudah cukup baik atau seperti apa? Mohon maaf, artinya tadi yang saya bilang, ini bukan pendapat saya, tapi yang kita lihat memang ada keluhan dari masyarakat. Waduh, kita sudah lama nunggu, harganya naik lagi. Ya, dan tentunya saya tidak bisa artinya menjustifikasi bahwa di mana letak ini, tapi kita bisa melihat dengan apa yang diungkapkan tadi secara rasional. Bahkan dikatakan bahwa di samping mendirikan wisma atau hotel di Madinah atau Mekah, juga akan merencanakan suatu maskapai penerbangan yang disewa secara jangka panjang. Saya meyakini itu akan menurunkan kos daripada biaya haji maupun umroh. Dan itu adalah harapan daripada yang saya katakan tadi, masyarakat bangsa Indonesia yang katakan ya kita ketahui bahwa jumlahnya ini sangat besar. Sangat besar ya. Ini kalau saya melihat rekam jejak dari Pak Farid ini cukup tinggi, sempat menjadi direktur rumah sakit di Muara Enim, kemudian setelah itu menjadi tim penasehat juga Pak ya? Iya, tim gubernur. Tim gubernur juga atau bidang kesehatan gitu kan. Kok orang tertarik dengan dunia politik ini seperti apa? Izin saya nih tadi, jadi ya alhamdulillah, artinya perjalanan karir kerja setelah tamat sebagai dokter umum, ya, saya bertugas di beberapa puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Yang pertama saya bertugas di daerah Prabu Muli pada waktu itu, Prabu Muli Timur, lalu puskesmas Rambang Dangku, lalu juga sebagai staf dokter di Rumah Sakit Umum Muara Enim. Lalu dalam perjalanan waktu saya sempat artinya menjabat sebagai direktur Rumah Sakit Umum daerah Muara Enim, dan saya juga pernah kembali ke Kanwil. Pada waktu itu masih ada Kanwil, di bawah tahun 2000 kita masih belum artinya otonomi daerah Kanwil. Saya sebagai salah seorang kepala instalasi kesehatan yang berhubungan dengan alat-alat kesehatan, dan akhirnya saya juga dipercaya, artinya setelah otonomi daerah pemekaran Kabupaten Baru, itu saya bekerja di Kabupaten Oku Timur sebagai kepala dinas kesehatan di sana. Nah, atas dasar beberapa pengalaman kerja saya, ya, mengabdi sebagai aparatur negara, abdi masyarakat, tadi bahwa fungsi puskesmas itu sangat penting, fungsi rumah sakit sangat penting. Penyebaran, pemerataan itu sangat penting. Setelah itu nanti penyebaran pemerataannya rata, yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Ganjar, calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo, beliau menginginkan ada satu puskesmas di satu kelurahan. Ya, saya membayangkan alangkah baiknya. Ya, tentunya itu tentu perlu waktu, ya, membangun secara fisiknya, membangun untuk ketenagaan diikuti dengan ketersediaan alat-alat kesehatan yang kita ketahui saat ini alat-alat kesehatan ini terus berkembang. Jadi dan saya rasa Departemen Kesehatan juga terus mengikuti perkembangan ini, dan akan lebih sempurna nanti ketika Presiden nomor urut 3 yang sudah menyampaikan dalam debat pertamanya bahwa dia menginginkan atau memperhatikan equity atau pemerataan kesehatan melalui adanya
satu puskesmas dalam satu kelurahan, saya meyakini secara perjalanan waktu nanti itu juga akan berdampak pada kualitasnya. Ketika pemerataan pelayanan dan kualitas pelayanan kesehatan itu meningkat, insya Allah apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan. Tugas Pak Farid nanti kalau duduk di legislatif seperti apa? Apa mengawal kesehatan? Insya Allah. Jadi dalam hal ini kita ketahui bahwa unsur pemerintah itu kan ada 3. Jadi ada unsur yang disebut sebagai, ya kalau konsep trias politika, adanya lembaga eksekutif, adanya lembaga legislatif dan yudikatif. Dalam setiap tahun itu membuat satu perencanaan kerja yang dikenal sebagai RAPBN, RAPBD pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten kota. Itu tidak terlepas dari kerja antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, ya, melalui komisinya, melalui panitia-panitianya, sehingga ditetapkanlah suatu katakan APBN, lalu APBD pada tingkat provinsi dan APBD pada tingkat kabupaten kota. Nah, mudah-mudahan nanti setidak-tidaknya saya terus akan ikut, artinya di dalam pembangunan di bidang kesehatannya, unsur kesehatannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa indeks pembangunan manusia atau Human Development Index itu ada 3, kan? Kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Tentunya sepertiganya adalah kesehatan. Sekarang pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan dalam pandangan Pak Dokter? Alhamdulillah. Jadi terus artinya saya merasakan bahwa pengalaman pembangunan kesehatan di Sumatera Selatan ini terus bergerak maju. Artinya kita punya rumah sakit umum daerah, ya, pada tingkat provinsi, ada rumah sakit umum Siti Fatimah, ada rumah sakit umum rumah sakit mata Binar, ada rumah sakit gigi dan mulut, ada rumah sakit paru. Ini artinya terus ini. Nah, insya Allah bahkan terakhir di dalam keinginan daripada pemerintah, ya, untuk kecepatan dalam mendapatkan pelayanan bagi masyarakat, di akhir tugas saya yang dipercayakan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai salah seorang staf khusus gubernur di bidang kesehatan. Dan kami di terakhir itu adalah satu program yang sudah di launching, itu adalah berobat pakai KTP. Artinya itu untuk memudahkan. Jadi ketika masyarakat Sumatera Selatan punya KTP, pergi berobat ke fasilitas sarana pelayanan kesehatan, tidak harus artinya membawa rujukan yang mereka sudah sakit datang ke Paskes, fasilitas kesehatan, lalu harus pulang dulu sehari, 2 hari atau 3 hari, harus mendapatkan atau membawa surat rujukan. Tapi cukup dengan menunjukkan KTP, ini akan bisa dilayani secara baik, secara sempurna. Itu di tingkat puskesmas atau? Di tingkat puskes, di tingkat rumah sakit umum daerah maupun di rumah sakit provinsi. Jadi ini dijembatani dengan sistem online. Jadi sebagaimana kita ketahui juga bahwa Departemen Kesehatan itu juga punya 6 pilar transformasi kesehatan. Antara lainnya pilar yang ke-6 itu adalah transformasi di bidang teknologi kesehatan. Artinya cukup dengan kontak online, dari puskesmas tahu bahwa di sini bisa menerima ketika dirujuk. Sebab selama ini kan harus datang pasien sudah sampai, ternyata sampai 2-3 hari
harus menunggu rujukan, menunggu kosong dulu. Informasinya terlambat atau lambat. Yang kadangkala yang direncanakan pasien untuk dirujuk, ternyata pasien sudah plus atau meninggal dunia. Tapi mudah-mudahan dengan pelayanan melalui berobat pakai KTP ini akan mempercepat. Nah, tentunya nanti akan penyempurnaan pada masing-masing tingkat yang memberikan pelayanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem kesehatan nasional kita memakai azas referral system atau sistem rujukan. Rujukan ini bisa timbal balik, artinya bisa dari tingkat bawah, dari tingkat puskes ke rumah sakit, pun juga nanti rumah sakit ke puskes. Itu gratis? Itu gratis. Jadi ada dua segmen. Ada gratis yang betul-betul merupakan tanggung jawab daripada pemerintah, itu tentunya untuk keluarga-keluarga yang prasejahtera, keluarga-keluarga yang miskin. Tapi ada juga yang mereka BPJS tenaga kerja, itu yang bayar perusahaan. Itu yang bayar perusahaan. Artinya jadi pengertian gratis itu gratis pada warga yang memang tidak punya kemampuan. Nah, kalau dia bekerja, yang membayar kan perusahaan. Ya. Artinya masih tetap relevan ya untuk berobat gratis ini. Ya, jadi sebetulnya pengertian gratis itu, Pak, mohon maaf saya kalau saya memberikan keterangan salah. Istilah gratis itu kan tidak ada. Itu kan dibayar oleh pemerintah. Gratis lalu permasalahannya yang bayar siapa? Bisa jadi pemerintah pusat, itu dengan kartu Indonesia Sehat, lalu bisa jadi yang membayar provinsi. Oleh karena apa? Oleh karena kabupaten kota kurang biaya untuk mengcover, membayar premi daripada masyarakatnya, sehingga provinsi membantu. Nah, seharusnya kan artinya tadi ada kota yang memang dia sudah mampu sendiri, artinya dia membayar untuk masyarakatnya sendiri. Dan ini adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu, bukan masyarakat yang artinya dia sudah mendapat jaminan dari perusahaan, yaitu tentunya perusahaan yang akan membayar premi daripada angsuran kesehatannya, asuransi kesehatannya. Ini Pak Farid ini sebagai Bacalek DPRD Provinsi Dapil 1 ya? Dapil 1. Nomor urut berapa, Pak? Nomor urut 1. Wilayahnya di mana? Jadi untuk DPR di Provinsi Sumatera Selatan ini ada 10 dapil. Di Kota Palembang ada 2 dapil, Dapil 1 dan Dapil 2. Nah, saya mendapat Dapil 1 ini meliputi 9 kecamatan. Kecamatan Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Kecamatan Bukit Kecil, Gandus, dan Kecamatan Kertapati, Kecamatan Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Kecamatan Pelaju, dan Jakabaring. Itu yang merupakan dapil saya yang ikut dalam pileg di tahun 2024 yang akan datang ini. Nah, bicara soal pileg ini, Pak, pasti ada sasaran, keinginan, dan motivasi lah dari Pak Farid. Sebenarnya motivasi tertinggi itu untuk menjadi caleg ini apa sih, Pak? Kayaknya Bapak ini tenang-tenang aja nih. Ya, jujur saja, Pak. Jadi saya sering mendengar artinya dari beberapa tausiah ataupun juga khotbah yang disampaikan oleh Ustadz, yang disampaikan oleh khotib, bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang banyak manfaat. Nah, lalu rasanya saya saat ini artinya sudah purna bakti, ya, tapi saya bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan saya masih bisa bermanfaat. Secara khusus ya bermanfaat di bidang kesehatan, yang memang artinya dari pendidikan, dari rekam jejak pelayanan, pernah dulu di puskes, pernah
di rumah sakit, juga pernah di dinas kesehatan. Mudah-mudahan, artinya kalau Allah mengizinkan, salah satu sarananya adalah saya berada di atau mewakili rakyat dalam dapil pemilihan yang tadi yang kami sampaikan. Dari partai P3 Pak, ya? Partai P3. Kenapa Bapak milih P3 ini? Jadi jujur saja Pak, artinya dulu saya orang tua saya dulu sebagai katakanlah pemuka masyarakat, pemuka agama yang sempat mengikuti pemilihan umum di tahun 1955, pemilu pertama 1955, dan beliau almarhum pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD GR yang pada waktu itu masih merupakan provinsi Sumatera bagian selatan yang meliputi Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Mudah-mudahan artinya, dan beliau dari partai PSII yang saat waktunya yang lalu artinya bahwa PSII ini berfungsi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Itu yang mungkin yang mendasari saya bergabung di Partai Persatuan Pembangunan Indonesia. Artinya sudah mendasarin itu ya? Ya, insya Allah, mudah-mudahan. Dari hasil diskusi kita tadi, terbersit ada 3 hal saya melihat soal bahwa usulan-usulan dari masa orang tua Bapak itu kemarin, dulu masa lalu itu cukup, sebenarnya negara ini sudah bagus sebenarnya. Itu seperti apa ceritanya? Ya, jadi seingat saya, orang tua saya, baik ayah sendiri selaku ketua DPR, wakil ketua DPR DGR pada masanya itu menyampaikan bahwa DPR DGR Provinsi Sumatera Selatan di tahun 1958 itu sudah menghadap ya, jadi delegasi daripada DPRD Provinsi Sumatera Selatan menghadap Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Soekarno dengan membawa 3 tuntutan di tahun 1958. Tuntutan pertama itu adalah bubarkan di Republik Indonesia, bubarkan. Lalu sederhanakan sistem birokrasi, lalu anti korupsi. Yaitu yang saya ingat ya, artinya yang disampaikan oleh orang tua. Yang alhamdulillah syukur artinya dari 3 tuntutan itu semuanya sudah berjalan. Tapi ya artinya berjalannya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan pada para pendahulu, ya sampai saat ini ya ternyata ya memang benar tidak ada di Indonesia dan sudah dibubarkan. Ya, tapi korupsi masih. Kalau korupsi masih ada. Terus tadi apa? Birokrasi ya, artinya birokrasi juga masih kadang-kadang diharapkan singkat tapi justru malah panjang dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini dapat disempurnakan artinya di dalam tanggung jawab ya nanti pemegang mandat daripada rakyat ya tentunya presiden dan wakil presiden. Capres Cawapres 03 dianggap lebih ngumpunin. Iya. Menurut pandangan partai koalisi. Apakah yang 2 pesaingnya juga tidak kualitatif? Jadi ya barangkali itu tadi saya bilang, saya tidak mengatakan bahwa antara satu
atau capres 1, nomor urut capres dan cawapres nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3, ya tentunya masing-masing punya suatu kelebihan dan juga saya meyakini ada kekurangan yang sifatnya sunatullah, ya, yang sifatnya artinya natural, tidak ada yang begitu sempurnanya, ya. Tapi artinya tentu kita, ya kalau saya dari sisi pembangunan kesehatan, artinya pembangunan kesehatan yang sudah ada ini terus berjalan dengan baik, dan saya melihat juga Presiden nomor urut 3 punya satu konsep pemerataan dengan adanya satu puskesmas di satu kelurahan atau desa. Dan tadi dengan beberapa konsekuensinya, penyediaan tenaga tentu akan punya biaya, tapi juga yang sudah ada, tenaga yang sudah ada bisa terserap dengan baik. Tinggal si tenaganya nanti, jangan nanti dia putra daerah Sumatera Selatan ketika ditugaskan ke Papua nolak. Nah itu yang harus kita ini kan. Biasanya begitu, Pak. Jadi dokter juga kalau udah dapat tugas dari pemerintah, ya dia sebagai dokter PNS atau dokter ASN, itu biasanya inginnya di kota kan, di kota yang di ini. Nah tapi kalau nanti di masing-masing kelurahan, ya tentunya dia juga harusnya punya peluang yang besar kan. Bagaimana menjadikan kelurahan yang tadinya kesehatannya katakan tidak baik, kurang baik, akan menjadi baik. Dan saya meyakini, saya sampaikan bahwa tidak ada satu pembangunan itu tidak ditopang dengan kesehatan yang baik. Kalau pelayanan kesehatan ini cenderungnya ke kawasan timur, kalau wilayah barat sudah cukup. Apa tidak terlalu berlebihan nantinya? Kalau pandangan Pak? Tidak. Jadi nanti kan akan ini, tentu kan nanti dalam pelaksanaan itu tetap akan melihat data dasar, evidence based, data nyatanya. Tapi sudah suatu hal yang sangat baik sekali adanya suatu keinginan, adanya suatu rencana untuk membangun satu puskesmas di satu kelurahan. Kalau saat ini kan satu puskesmas itu di satu kecamatan. Sementara kita sadari bahwa setiap tahun itu ada pertambahan penduduk. Setiap tahun juga hampir dikatakan ada pengembangan wilayah. Nah, saya melihat dari sisi pembangunan kesehatan yang berada di tengah, saya sangat apresiasi, sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Bapak calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Ini satu lagi nih, kalau nanti di Pilpres itu terjadi 30 sampai kekuatannya sama hingga akhirnya terjadi 2 putaran, inginnya bersaing dengan nomor urut apa? Waduh, ini pertanyaan Pak Rahmat udah ini. Pokoknya saya meyakini ketiga calon presiden, baik nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, mereka sudah pada siap. Ya, siap untuk menang, siap untuk kalah. Siap dalam 1 putaran, siap dalam 2 putaran. Tapi yang kita harapkan sukses pemilu 2024 ini. Dengan artinya terpilihnya presiden yang dipilih oleh rakyat, terpilihnya DPR, anggota DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, dan juga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Saya meyakini bahwa mudah-mudahan semua para caleg siap kalah, siap menang. Ya, artinya mudah-mudahan. Ini Pak Faris sebagai duduk anggota DPR pasti punya strategi untuk pencalekan ini. Ya, yang saya lakukan, sebab saya caleg ini kan merupakan calon
anggota DPRD yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya ada masyarakat yang kita wakili. Nah, saya yang pertama yang saya lakukan, strategi saya adalah memaksimalkan untuk saya bisa betul-betul bersilaturahmi dengan masyarakat calon pemilih. Jadi dalam wilayah saya itu ada 9 kecamatan, 53 kelurahan. Alhamdulillah barangkali separuh daripada kelurahan, hampir katakan 26 sampai 30 kelurahan alhamdulillah saya sudah bersilaturahmi. Dan ya yang namanya responnya bagaimana? Ya caleg kan bukan sebagai kepala daerah kan. Kalau wali kota mungkin dia totalitas katanya. Ya. Respon gimana? Insya Allah, artinya masyarakat menginginkan adanya kecepatan dalam pelayanan kesehatan, adanya pemerataan dalam pelayanan kesehatan, dan mudah-mudahan ini akan bisa terwujud. Artinya adanya suatu langkah yang maju, ya, yang lebih baik ke depan, di tahun-tahun ke depan. Jadi ini dari aspirasi masyarakat ini Pak, soal pelayanan kesehatan, bahwa ini tadi ada berkat berobat pakai KTP, ada KIS, ada jam bukan namanya yang jam KIS tadi gitu. KIS. Tapi BPJS pelayanannya itu kayak bukan nomor 3, nomor 4 kan gitu kan, bukan nomor 1, bukan nomor 2 gitu kan, kalau kayak gimana, makanya tadi itu masih dikeluhkan masyarakat, kayak disepelekan gitu. Jadi betul ada artinya itu tadi Pak. Jadi memang yang kita harapkan adalah cepat, tepat ya, dan akurat dalam pelayanan kesehatan. Nah, tadi yang saya katakan bahwa ada beberapa wilayah, katakan wilayah atau yang kita sebut desa atau kelurahan, yang mereka berjarak jauh dengan pusat kesehatan masyarakat, puskesmasnya yang pertama. Lalu ketika dikatakan atau di dalam pelayanan kesehatan di puskesmas itu harus dirujuk, itu pasti akan ada keterlambatan. Nah, keterlambatan itu bisa terlambat pasiennya datang, terlambat ditangani di tempat dirujuk, dan terlambat diberikan tindakan. Nah, hal inilah yang memang merupakan tugas daripada tenaga-tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan itu juga sama seperti seorang pimpinan puskesmas, itu dia tanggung jawabnya adalah melakukan pelayanan secara leader, ya, kepemimpinan dia sebagai pemimpin tertinggi di kesehatan, pembangunan kesehatan di wilayahnya. Nah, lalu pelaksana seperti jurim, bidan, ini yang kadang-kadang yang saya katakan tadi, bidan yang katakan di daerah-daerah yang terpencil, yang ini kadang-kadang dalam oleh karena tadi mereka perlu juga pendapatan yang sesuai, sehingga di tempat yang dia ditugaskan itu bisa jadi dalam 6 hari kerja misalkan, hanya 3 hari kerja, sehingga ada terlantar yang mungkin itu. Nah, kalau masalah malpraktek itu insya Allah artinya lambat laun akan, tapi saya meyakini tidak ada satupun juga tenaga kesehatan itu yang punya niat artinya untuk melakukan, katakan, kerugian atau memperberat sakit daripada pasien. Tapi mungkin saja tingkat kemampuannya di dalam ini masih senjang. Nah, disinilah nanti akan perlunya pendidikan berkelanjutan di tenaga kesehatan itu sendiri. Termasuk juga dokter, ada kalanya dokter yang katakan itu malpraktek. Nah, ya kita nanti kita lihat apakah benar malpraktek. Kalau sejauh itu dia tidak dapat dipertanggungjawabkan, ya pasti itu kita kelompokkan sebagai malpraktek begitu. Baik, bisa disampaikan Pak untuk pemirsa Info Indonesia? Baik, terima kasih. Ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada seluruh staf yang
tergabung dalam Info Indonesia. Wabil khususnya saya berjumpa dengan Pak Rahmat Ramli, berjumpa sama Pak Muslim. Tadi saya berharap bahwa apapun yang kita lakukan ini akan bermanfaat, terutama bermanfaat pada diri kita, bermanfaat pada lembaga Info Indonesia, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa terbaca atau bisa dilihat, didengar oleh masyarakat. Setidak-tidaknya masyarakat menambah wawasan tentang kesehatan. Jadi kesehatan itu bukan sesuatu hal yang kecil. Jadi masalah kesehatan itu masalah yang besar. Ya, demikian barangkali. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan pada seluruh pihak dari Info Indonesia, Sumatera Selatan ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Siap. Dalam materi yang lain yang berbeda, tapi tetap dalam pembangunan kesehatan. Ya. Baik Pak, terima kasih temanya. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.